Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik semua. Bapak bisa hadir pada siang hari ini. Nah, hari ini Bapak akan mengajar tentang new normal itu. Ada yang sudah tahu nggak new normal itu apa? Belum, Kak. Ada yang bisa membantu Bapak? Ada, Pak, ada. Ya, silahkan. Ya, Pak. Normal itu kayak itu ya, Pak, hidup baru. Maksudnya tatanan hidup baru setelah adanya virus COVID itu gimana. Bukan begitu, Pak. Kali Sintami. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yaitu itu adalah suatu tatanan baru yang harus dilakukan pada masa pandemi ini. New normal itu, nah nanti Bapak akan share videonya ya. Iya, Pak. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu, apakah ada yang tidak masuk Google Meet hari ini? Johan, Pak. Nggak masuk, Pak. Oh, Johan aja ya yang nggak masuk ya? Iya, Pak. Johan. Baik, kalau seperti itu. Nah, setelah ini Bapak akan mempresentasikan atau memberi kalian wawasan terkait video new normal. Simak, adik-adik. Iya, Pak. Ya. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Semoga kita terhindar dari virus corona. Saat ini, kita sering mendengar istilah new normal. Jadi, apa sih new normal itu? New normal atau normal baru merupakan kebiasaan baru yang harus kita terapkan untuk mencegah penyebaran COVID ini. Lalu, apa aja sih yang harus dilakukan? Yang pertama, new normal bisa dilakukan dengan menjaga jarak 1 meter. Jaga jarak ini wajib diterapkan di tempat umum, seperti di kantor, di kafe, saat kita naik kendaraan umum, dan lain sebagainya. Kalaupun ada keramaian dimanapun, sebisa mungkin kita harus jaga jarak ya. Yang kedua, kita juga harus menerapkan etika batuk dan bersin, yakni menutup mulut dengan siku ataupun tisu. Ingat, jangan menutup mulut dengan telapak tangan ya. Yang ketiga, jangan lupa mencuci tangan, baik setelah bersin, batuk, setelah berkunjung di tempat umum, sesudah makan, dan ketika tangan kita terlihat kotor. Keempat,
Kalau pergi keluar rumah, upayakan pakai masker dan baju lengan panjang. Dan apabila kalian keluar rumah, harus membawa masker, hand sanitizer, membawa alat makan sendiri, membawa alat ibadah sendiri, membawa helm pribadi jika kamu menggunakan ojek online, dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan di tempat umum, seperti menjaga jarak apabila berada di lift, menjaga jarak apabila menaiki eskalator, menggunakan pembayaran debit atau elektronik untuk mencegah penularan virus corona yang dapat terjadi melalui transaksi tunai. Ketika sampai di rumah pun, kalian juga harus melakukan beberapa hal agar virus tidak menempel di rumah dan tidak menularkan ke keluarga kalian, seperti jangan lupa untuk melepas sepatu di luar, menyemprot barang-barang menggunakan disinfektan, dan tidak menyentuh apapun sebelum mencuci tangan. Setelah itu segera mandi, dan pakaian setelah dipakai harus langsung dicuci. Jangan lupa, jika merasa tidak enak badan, jangan keluar rumah, cukup isolasi mandiri dan hubungi petugas kesehatan terdekat, seperti puskesmas. Dan yang paling utama, dalam menjaga tubuh, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Yuk, kita terapkan hidup bersih dan sehat untuk menyambut tatanan kehidupan baru. Nah, mungkin Pak akan menjelaskan isi dari videonya, yaitu apa saja yang dilakukan pada saat new normal. Yaitu jaga jarak 1 meter di tempat umum, seperti di kantor, di kafe, dan lain-lain. Nah, Bapak tanya, kan jaga jarak 1 meter belum? Sudah, Pak. Sudah dah. Sudah. Adik-adik menerapkannya. Gimana ya? Waktu ngaji, Pak. Mau waktu ngaji? Ya, Pak. Ya, ya. Saat Sama saat menanti makanan, Pak. makanan. Oke, oke. Ya, Pak. Untuk yang kedua yaitu menerapkan etika batuk dan bersin, yaitu menutup dengan siku atau tisu. Apakah sudah diterapkan? Sudah, Pak. Biasanya pakai tisu. Kadang-kadang, Pak. Kadang, Pak. Seperti gini ya, misal nah gini salah. Kalau gini salah ya. Itu gini. Ditutup sama siku. Ya. Kalau ada tisu ditutup pakai tisu seperti ini. Pahami? Bisa, Pak. Paham, Pak. Nah, baik. Nah, yang ketiga yaitu jangan lupa mencuci tangan. Apakah sudah diterapkan? Sudah, Pak. Tiap hari. Tiap hari cuci tangan, Pak. Belum, Pak. Nah, ingat harus rutin. Iya, Pak. Ya, Pak. Setiap detik, Pak. Cuci tangan. Ya, bagus. Nah, kita lanjut ke 4 ya. Kalau pergi usahakan pakai masker dan pakai baju lengan panjang. Sudah diterapkan? Sudah. Ya, Pak. Pakai APD lengkap, Pak. Itu tenaga medis. Oh, iya, Pak. Saya relawan juga, Pak. Oh gitu ya. Iya. Nah, kalau pakai masker ini ya juga ada aturannya. Kalau pakai masker ini harus tertutup rapat ya. Nggak boleh cuma gini aja, nggak boleh. Harus tertutup semua. Iya, Pak. Siap. Iya, Pak.
Bapaknya Pak tapi kadang nggak bisa nafas Pak. Gimana kalau pakai? Kalau nggak bisa napas itu pakai yang itu aroma terapi itu loh. Diolesin ke bagian luar masker. Oh, Bapaknya kok nggak pakai Ya, Pak. masker? Ya kan saya di rumah. Lanjut ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Sehat, Pak. Selanjutnya yaitu selalu pastikan kita membawa hand sanitizer. Apakah semua sudah punya? Habis, Pak. belum Pak. Punya Pak, beliin dong Pak. Mau, Pak. Waduh. Orang tua ya, suruh belikan. Iya, Pak. Ya Nah, Pak. jadi ketika kita di luar harus sedia hand sanitizer. Fungsinya apa? Jika terkontaminasi oleh virus. Jangan lupa itu ya. Siap, Pak. Nah, lagi ya. Ketika kita berbelanja, usahakan transaksi dengan non tunai. Yang ini agak susah buat kita ya adik-adik. Sementara untuk pelajar ini kan masih susah ya untuk menggunakan non tunai. Nah, kita bisa siasati dengan cara memakai plastik atau setelah membayar itu harus pakai hand sanitizer biar aman. Pak. Baik, Pak. kita lanjut lagi ya. Iya. Ketika kita sudah sampai rumah, setelah bepergian dari luar, kita wajib untuk menyemprot semua barang yang kita bawa di luar ke rumah. Misal kita habis bersepeda dengan teman-teman, kita bermain apa, nah itu barang-barangnya ketika di rumah harus kita semprot sama disinfektan. Kalau ikon nggak apa-apa. Oh, itu kalau bacon untuk serangga. Oh, nggak. Ya jadi kalau bacon Pak. Iya, nggak bisa, kurang efektif. Oh iya. Iya. Nah, kita lanjut ya. Ya Pak. Nah, ketika kita sudah di rumah setelah bepergian, pakai bisa dicuci atau dijemur. Dicuci dalam artian apa? Biar semua kuman yang menempel di baju, kan kita nggak tahu ya bepergian itu kita membawa apa aja. Di rumah kita wajib untuk langsung dicuci atau dijemur di tempat yang tinggi atau di terik matahari. Bisa dipahami? Ya Pak, sangat jelas. Nah, di sini Bapak akan membuka sesi tanya jawab. Jika adik-adik bisa atau ingin bertanya, saya persilahkan. Saya, Pak, mau tanya. Ya, Ya. Saya Nur Fadri dari kelas 4, Pak. ya silahkan. Pak, mencuci tangan itu apa harus pakai sabun? Kalau membilas pakai tangan dengan air apa nggak cukup? Tuh. Terus kalau nggak ada sabun, alternatifnya apa, Pak? Makasih. Nah, itu harus pakai sabun.
Kenapa kok harus pakai sabun? Karena sabun itu kan mengandung bahan-bahan yang aktif. Nah, di situ dapat membunuh kuman yang ada di tangan. Kalau pakai air mengalir saja kan kita tidak kurang efektif untuk membunuh kuman. Untuk alternatifnya, jika nggak ada sabun, bisa pakai hand sanitizer atau itu apa? Sabun cucian. Itu juga bisa.